Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Indah Fitriani, NIM 2021 1037 0311 023 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar teknologi informasi dengan judul jaringan komputer. Yang pertama, jaringan komputer, peer-to-peer, dan client server. Yang pertama, peer-to-peer. Karakteristik peer-to-peer yang pertama adalah tidak memiliki komputer sebagai suatu server yang berdedikasi khusus. Kemudian yang kedua, setiap komputer yang terhubung dengan jaringan ini bisa bertindak sebagai server dan klien. Yang ketiga, tidak mempunyai kontrol pada pengaturan keamanan jaringan. Yang keempat, tidak memerlukan spesifikasi komputer yang berspesifikasi sama agar bisa terkoneksi dalam suatu jaringan khusus. Kelebihan dan kekurangan peer-to-peer ini adalah proses instalasi sangat mudah, efisien, implementasi mudah, fleksibel, dan setiap komputer bisa berperan sebagai klien dan server, serta tidak memerlukan administrator untuk merawat jaringan. Di sisi lain, peer-to-peer ini tidak memerlukan aplikasi tertentu untuk server. Maksudnya, kegiatan kerja jaringan tidak fokus pada server, dan saat ada komputer yang bermasalah, maka tidak akan berdampak pada jaringan ataupun komputer lainnya. Adapun kelemahan dari jaringan komputer peer-to-peer ini adalah kinerja lebih rendah daripada client server, karena setiap komputer harus bisa mengelola jaringan dan mengelola aplikasinya secara mandiri. Data jaringan tersebar pada tiap jaringan komputer yang mengharuskan adanya backup dari tiap komputer tersebut, dan sistem administrasinya tidak terkontrol. Kemudian ini gambar arsitektur dari peer-to-peer, di mana pada gambar di atas dijelaskan bahwa semua komputer memiliki posisi setara atau sejajar dalam hierarki yang sama. Aliran informasi bisa mengalir di antara dua komputer secara langsung. Sifat jaringan yang digunakan untuk hubungan antara setiap komputer yang terhubung dalam jaringan komputer yang ada. Kemudian yang kedua, komponen jaringan komputer, client server. Karakteristiknya yang pertama, servis atau layanan. Yang dimaksud servis atau layanan ini adalah hubungan antara proses yang berjalan pada mesin yang berbeda. Pemisahan fungsi berdasarkan ide layanannya. Server sebagai provider dan klien sebagai konsumen. Kemudian yang kedua, sharing resource atau sumber daya. Server bisa melayani beberapa klien pada waktu yang sama dan meregulasi akses bersama untuk share sumber daya dalam menjamin konsistensinya. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah asymmetrical protocol atau protokol tidak simetris. Maksudnya adalah many to one relationship antara klien dan server. Klien selalu menginisiasikan dialog melalui layanan permintaan, dan server menunggu secara pasif request dari klien. Kemudian karakteristik yang keempat adalah transparansi lokasi. Proses yang dilakukan server boleh terletak pada mesin yang sama atau pada mesin yang berbeda melalui jaringan. Lokasi server harus mudah diakses dari klien. Kemudian yang kelima, mix and match, yaitu perbedaan server client platform. Dan yang keenam, pesan berbasiskan komunikasi. Maksudnya adalah interaksi server dan klien melalui pengiriman pesan yang menyertakan permintaan dan jawaban. Dan yang ketujuh adalah pemisahan interface dan implementasi. Maksudnya server bisa di-upgrade tanpa mempengaruhi klien selama interface pesan yang diterbitkan tidak berubah. Dan ini merupakan arsitektur dari client server, di mana pada gambar di atas dijelaskan perangkat lunak yang mengontrol keseluruhan kerja jaringan berada pada server. Jaringan ini dapat menghubungkan ratusan komputer dengan tingkat keamanan yang tidak dimungkinkan dalam jaringan peer-to-peer. Jaringan ini bisa diatur, sehingga setiap klien harus log on ke server sebelum bisa memanfaatkan sumber daya yang terhubung ke server. Server lalu mengotentikasi klien dan memverifikasi bahwa komputer yang digunakan klien tersebut memiliki izin untuk log on ke jaringan.
dengan memeriksa username dan password klien tersebut terhadap database pada server. Kemudian kekurangan dan kelebihan dari client server. Kelebihan dari client server ini adalah arus informasi menjadi lebih cepat. Maksudnya sebanyak apapun user yang terhubung dengan server tersebut, maka semua klien tersebut bisa melakukan request dan juga akses terhadap informasi dalam waktu bersamaan. Dan kelebihan yang kedua adalah keamanan yang relatif tinggi. Artinya, sebuah komputer klien bertugas untuk mengirimkan permintaan atau request kepada komputer server. Dan kelebihan yang ketiga adalah memiliki sistem backup data yang sangat baik. Dalam artian, karena data pada komputer klien dapat di-backup pada komputer server, maka data pada komputer klien dapat terjaga aman. Dan kelebihan yang keempat adalah server memegang penuh data yang dibutuhkan user. Maksudnya, komputer server memiliki hak sepenuhnya dalam mengontrol semua data. Maka dari itu, semua sumber daya atau resource ada pada server. Adapun kekurangan dari jaringan klien server ini adalah biaya operasi relatif lebih mahal. Karena dalam membangun sebuah paradigma, klien server yang tidak sembarang bisa dapat dilakukan dan harus terus update oleh seorang teknisi IT profesional yang tentunya berpengalaman dalam melayani sebuah ilmu atau bidang server. Kemudian kelemahan yang kedua atau kekurangan yang kedua adalah ketika terjadi trouble pada server, maka seluruh koneksi jaringan akan mati. Dalam artian karena jaringan klien server ini menggunakan satu komputer server untuk menjadi pusat dari jaringan, maka dari itu apabila di pusat tersebut mengalami kerusakan atau gangguan, maka seluruh jaringan menjadi ikut mati. Kemudian yang kedua, komponen jaringan kabel yang terdiri dari network card, hub, switch, kabel UTP straight through, kabel UTP crossover, dan konektor RJ45. Yang pertama, network card. Network card memiliki karakteristik yaitu kartu jaringan yang penempatannya berada di dalam casing PC. Dan penghubung antara jenis kartu jaringan ini dengan sistem komputer menggunakan slot ekspansi ISA atau PCI, sehingga beberapa jenisnya dikenal dengan ISA atau PCI Ethernet. Sedangkan yang medianya tidak termasuk kategori Ethernet biasanya hanya dikenal dengan istilah internal, seperti modem internal. Dan media yang digunakan interkoneksi antar komputernya dapat berupa kategori Ethernet ataupun non-Ethernet dengan media wireLAN atau Ethernet card maupun wireless atau wireless card. Adapun gambar dari network card adalah ini. Dan fungsi dari network card ini adalah sebagai media pengirim data dari suatu komputer ke komputer lainnya, dan sebagai pengontrol data flow antara komputer yang menggunakan sistem kabel jaringan, menerima data dari komputer lain, menerjemahkan data menjadi bentuk bit sehingga dapat dimengerti oleh komputer penerima, membangun sebuah jaringan komputer dan menghubungkan komputer satu dengan komputer lain, membantu mempermudah keperluan pengiriman data dan informasi antar komputer, dan yang terakhir adalah menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan internet. Kemudian komponen jaringan hub. Karakteristik dari hub ini adalah tergolong peralatan layer 1 dalam OSI model atau physical layer, dan tidak dapat membaca paket-paket data, tidak dapat mengetahui sumber dan tujuan data, serta hanya berperan menerima dan meneruskan data yang masuk ke semua peralatan di jaringan, termasuk yang mengirim data. Gambar dari hub adalah yang tertera di PPT ini. Kemudian fungsi dari hub sendiri adalah yang pertama, menyediakan atau memfasilitasi fleksibilitas dengan mensupport interface yang berbeda atau Ethernet Token Ring atau FDDI, menawarkan fitur-fitur yang fault tolerance, memberikan manajemen yang tersentralisasi, memfasilitasikan penambahan penghilangan ataupun penambahan workstation, dan yang terakhir menambah jarak network. Kemudian komponen jaringan switch, karakteristiknya adalah tergolong peralatan layer 2 dalam OSI model,
dapat menginspeksi data yang diterima, dapat menentukan sumber dan tujuan data, dapat mengirim data ke tujuan dengan tepat sehingga akan menghemat bandwidth, dan yang terakhir dapat menangani lebih dari 2 port dan lebih dari 2 komunikasi data dalam waktu bersamaan. Dan ini adalah gambar dari switch. Kemudian fungsi dari switch sendiri adalah menghubungkan kabel-kabel UTP komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Bisa juga dipakai sebagai repeater atau alat penguat sinyal. Dan dalam switch ini biasanya terdapat routing. Routing sendiri berfungsi sebagai batu loncat sebagai melakukan koneksi dengan komputer lain dan dalam jaringan LAN atau Local Area Network. Kemudian komponen kabel UTP strike. Karakteristiknya yaitu kabel putih orange, putih hijau, biru, hijau, putih, coklat. Dan fungsinya adalah menghubungkan komputer dengan switch jaringan, menghubungkan komputer dengan hub jaringan, menghubungkan dengan router jaringan, menghubungkan komputer dengan LAN, menghubungkan switch dengan hub jaringan, menghubungkan switch dengan router jaringan. Dan ini adalah gambar dari kabel UTP strike. Kemudian yang kedua, kabel UTP crossover. Karakteristiknya, cross ujung satu memiliki warna kabel putih orange, putih hijau, biru, hijau, putih coklat. Dan kabel cross ujung 2 memiliki warna putih hijau, putih oranye, biru, orange, putih coklat. Dan fungsinya menghubungkan komputer dengan komputer, menghubungkan switch dengan switch, dan menghubungkan hub dengan hub, dan menghubungkan router dengan router. Dan di bawah ini adalah gambar dari kabel UTP. Kemudian konektor RJ45. RJ merupakan singkatan dari reject jack atau connect. RJ45 ini memiliki karakteristik standar yang digunakan untuk menghubungkan 2 atau lebih peralatan telekomunikasi ataupun peralatan jaringan. Adapun fungsinya adalah memudahkan penggantian pesawat telepon atau memudahkan untuk dipindah serta mudah untuk dicabut tanpa khawatir terkena sengatan aliran listrik. Kemudian yang ketiga, topologi jaringan fisik yang terdiri dari topologi bus, topologi ring, topologi stud. Topologi bus karakteristiknya node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel dan sangat sederhana dalam instalasi, sangat ekonomis dalam segi pembiayaan. Problem yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan keseluruhan dapat down sehingga seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Kemudian ini adalah gambar arsitektur dari topologi bus. Adapun kelebihan dan kekurangannya adalah kelebihannya irit kabel karena menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya sehingga terpusat. Dan salah satu dari kekurangannya adalah jika terjadi kesalahan dapat mengganggu komputer lain yang terhubung dengan kabel utama. Kemudian yang kedua, topologi ring memiliki karakteristik setiap titik jaringan dihubungkan secara seri pada kabel yang membentuk lingkaran seperti cincin. Dan di bawah ini adalah gambar arsitekturnya. Kemudian kelebihan dan kekurangan topologi ring. Salah satu kelebihannya adalah biaya pemasangan cenderung murah. Kemudian salah satu kekurangannya adalah kurang tepat jika menginginkan adanya pengembangan jaringan. Kemudian yang ketiga, topologi star. Salah satu karakteristiknya adalah setiap node berkomunikasi secara langsung dengan sentral node. Trafik data mengalir dari node ke sentral node dan kembali lagi. Dan ini adalah gambar arsitektur dari topologi star. Adapun kelebihan dan kekurangannya, salah satu kelebihannya adalah banyak digunakan untuk banyak perangkat komputer. Dan salah satu kekurangannya adalah membutuhkan biaya kabel. Jika terjadi kerusakan pada server pusat, semua komputer klien akan mengalami gangguan. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.